Eh, Saya rekam dulu ya, mudah saya nanti yang kelas lain juga ini. Oke, silakan Anda lihat di situ ada lingkungan basis data. Mohon maaf ya, saya itu orangnya kurang ini, tidak begitu serap dengan namanya PowerPoint ya. Sehingga saya lebih suka, nah ini apa namanya, naskah Word ya. Karena apa? Kalau saya Word itu lebih mudah menerangkannya. Terus yang kedua, jangan di share ini kali ini, karena ini memang untuk digunakan untuk apa, untuk calon artikel gitu aja. Lingkungan basis data ya, kita ulangi, data itu kemarin sudah saya contohkan, data itu apa adanya ya. Ayam itu data, tapi kalau sudah informasi ayam harganya sekian dan sebagainya, itu namanya informasi ya. Nah itu jadi lingkungan basis data. Pengantar ya, suatu perusahaan bermaksud mengadopsi konsep basis data untuk mengelola data dan informasi yang berasal baik dari internal maupun eksternal perusahaan, mempersiapkan jumlah komponen, kemudian penting merupakan suatu keharusan. Ya, jadi memang sekarang itu data menjadi hal yang sangat urgent atau yang sangat penting. Ya, mohon maaf ini saya ini juga aja bunyi ting-ting ya. Kemudian dalam sebuah data, ya, kemudian dalam sebuah data itu ada bermacam-macam tingkatan. Ya, kemarin kan sudah saya terangkan ya, data itu apa, informasi itu apa, ya, dalam gambar-gambar itu. Basis data adalah sebuah koleksi yang secara logik sangat berkaitan dapat dimakan bersama, ya. Di ya data, ya orang mengatakan logik, ya logik itu yang masuk akal, ya terkait dengan apa yang dimanfaatkan secara bersama. Atau ada mengatakan database management system, ya sebuah lapis perangkat lunak yang menjembatani antara data yang tersimpan dengan pengguna sistem. Ya, ini buku-buku ini tolong Anda cari nih. BER ya. Repository merupakan sentralisasi semua deskripsi. Ya, ini kadang orang mengatakan repository di UNES. Ya. Jadi sentralisasi semua deskripsi dan penjelasan rinci untuk semua data maupun hubungan antar data tersebut, format layar, laporan, dan komponen sistem lainnya. Sebuah repositori disusun dari serangkaian metadata penting untuk mengelola basis data serta komponen lain sistem informasi. Pengetahuan tentang perbedaan antara basis data dengan distributor ini perlu ditekankan dengan seperti ini. Ini lihat nih, kemarin kan hanya ngirim gambarnya. Kalau Anda lihat seperti ini. Sebentar saya besarkan aja gambarnya. Nah nih, administrator, pengembangan sistem, penggunaan akhir, antar muka, database management system, aplikasi 1, aplikasi 2. Nah, ini namanya repository yang di bawah. Yang kanan namanya basis data. Ini operasional basis data. Jadi kalau kita bicara data itu ada orang yang mengoperasikan, administrator, ada yang mengembangkan sistemnya, yang terakhir ada yang menggunakan akhir. Ada yang namanya sikadu. Sikadu itu orang TIK yang ngurus pengembangan sistem, itu bagian yang sama di bagian TIK. Adminnya itu bisa jadi di sini para ketua jurusan dan sebagainya. Kemudian yang di sini ada namanya pengguna akhir, yaitu mahasiswa mungkin ya, atau dosen. Ya, sebetulnya program aplikasi antar pengguna dan seterusnya itu ini namanya lingkungan basis data. Ya, pengembang namanya orang yang bertugas menganalisis sistem. Jadi saya akan pengguna akhir. Ya, kategori dalam aplikasi basis data itu ada single user, ada juga ada namanya basis data bisa menggunakan kategori basis data yang sifatnya pribadi, basis data yang namanya word group, basis data yang departemen atau divisi, basis data perusahaan, dan basis data yang sifatnya web and enable, artinya tanpa kabel jaringan internet. Nah, data pribadi, contohnya komputer, HP, WA, itu namanya pribadi, kamera, dan seterusnya. Jangan dipinjami ya, punya orang. Ya. Untuk kayak cerita yang sekarang lagi marak ya, istilahnya HP-nya pribadi, isinya seperti itu dipinjami ya, liar semua.
Aplikasi basis data sederhana, Anda PC, ya. HP ini gadgetnya, tulisannya, dan seterusnya. Data mahasiswa bimbingan akademik namanya data. Belum informasi. Ini ya, ini data. Data dari satu mahasiswa. Nah ini namanya basis data pribadi. Lewat kemajuan pendidikan dan seterusnya ini basis data pribadi. Kemudian data sejarah yang pengguna harus data berberansur. Dengan basis data yang banyak digunakan meningkatkan produktivitas pribadi ya. Ini banyak kan termasuk saya. Ya. Ada juga basis data yang sifatnya what group, work itu kerja, grup dalam pekerjaan. Contoh nih pembelian, penjualan dan seterusnya. Dan dalam pekerjaan. Contoh si KD itu ya pekerjaan. Elena itu namanya what group, harga dan seterusnya. Nih. Ya, oke ya, ini sudah tak bedakan. Kemarin kan baru data. Kemudian ada namanya yang digambarkan ini adalah contohnya adalah gateway LAN kabel. Ini sudah teknologinya lebih canggih daripada yang pertama. Gambar konteks dalam manajemen basis data nih, jaringan lokal, jaringan proyek dan seterusnya ya, atau perpus. Ini sandarannya. Kemudian nomor organisasi tersebut maka untuk basis data what group dan seterusnya. Ada juga namanya basis data yang levelnya departemen atau divisi-divisi. Contoh, bagian produksi keuangan, atau sistem keuangan, atau sistem administrasi persuratan. Itu kepegawaian, ini namanya divisi, punya sistem-sistemnya. Kemudian, itu juga ada namanya basis data perusahaan lebih kompleks ya. Contohnya di UNES itu ada namanya ABTS, itu namanya basis data secara kompleks, secara perusahaan. Ya, ini sistem perencanaan sumber daya perusahaan juga perlu diperhatikan. Maaf ini saya sekalian ya. Ada namanya data warehouse, ada yang namanya ERP, ada yang namanya entitas. Nah ini kantornya warehouse perusahaan. Ada penjualan, bentuk purna jual dan sebagainya. Kalau ini pendidikan, ada ini pembelajaran, ada sarana prasarana, ada yang namanya keuangan, ada yang guru atau SDM, ada yang namanya tenaga kependidikan atau TU-nya. Dari itu semua ada yang namanya basis datanya web enable atau tanpa kabel atau ya ini lebih tinggi, otomatis biayanya juga mahal ya. Ada teknologi, ada langkah-langkah khusus dan perusahaannya. Nah ini namanya contoh namanya web enable ya nih. Personal kalau itu ringkasan dari ini semua lingkungan basis data. Kalau itu personal itu hanya 1 orang. Kalau web group itu 5 sampai 25 orang. Divisi 25 sampai 100 orang. Enterprise itu lebih dari 100 orang. Kalau web enable ada lebih dari 1.000 orang. Ukurannya nih megabit, megabit, gigabit ya. Ada gigabit, terabit, dan ada mega atau gigabit. Ya. Evolusi data juga panjang kayak gini. Nah ini namanya lingkungan nih, teknologi basis data. Dari tahun 60 sampai tahun 70 kayak gini, 80 seperti ini, 90 sampai 2000. Yang pertama hanya namanya berkas, manual. Kemudian di hierarki ke atas ada namanya jaringan. Tahun 80-an itu namanya relationship atau dikumpulkan dari satu. Ini dihubung-hubungkan di tahun 90 dan sampai tahun 2000 dan ada namanya internet. Ini sejarahnya. Nah, oke sampai ini. Ini namanya lingkungan, namanya basis data. Ada yang mau ditanyakan silakan. Udah kurang 2 yang hadir siapa? Tolong nanti konfirmasi ya, penting. Rizky ada yang mau ditanyakan, Riz? Belum ada, Pak. Oh, ada. Kamu di mana? Di kos apa di rumah? Kebetulan di kos, Pak. Kosmu mana? Di Cempaka Sari 3. Oh, Cempaka Sari 3. Saya rumahnya dekat situ, saya Gang Petik. Iya, Pak. Hujan ya Rizky ya, makanya daripada nanti berangkat kehujanan lebih baik kayak gini aja dulu lah. Ya. Iya, hujan, Pak. Sini juga hujan. Kamu orang mana? Orang Belitung, Pak. Oh, Belitung. Yes ya, sabar aja ya. Insya Allah sukses di sini. Iya, Pak.
Ya, dah semangat aja. Ya makanya ini saya mengambil ini namanya apa tadi? Tidak ke KFP nanti kamu kesusahan nanti ya. Yang ada di Semarang terutama. Ada lagi silakan. Yang mau ditanyakan enggak? Oke. Ya, lingkungan ya. Lingkungan basis data. Ya kayak gitu. Apa Siti? Ada yang mau ditanyakan Siti? Izin tanya Pak, kalau semisal nanti kita kuliahnya offline ke kampus gitu, itu tetap bawa laptop apa nggak usah ya Pak? Itu kan di lab komputer ada itu. Ada Oh, komputernya. Nanti baik. Terima ini aja. kasih. Konsepnya kan belum kuat, nanti dulu aja. Nanti saya beritahu kalau misalkan nanti praktek. Biasanya kalau ini ngasih teori, saya tidak mengatakan laptop mati aja, taruh di tas. Karena mesti orang kalau ada teori, ada laptop, ya ngotak-ngatik, tidak konsep. Ini Siti Nur di mana? Di kos Pak. Oh, ya, ini kayak gini kan mending ya daripada kehujanan. Ya, sabar Ya, dulu lah, dikit ya. Rumahnya mana? Jepara. Oh, Jepara ya dekat dari sini kelihatan kan kita di atas. Jepara kan di laut. Nah, oke ada lagi. Ini materi praktek. Nanti ujiannya Anda membuat sebuah aplikasi sangat mungkin ya, atau basis data. Tapi kalau sebelum Meet ya, kayak tadi gambar-gambar tadi saya akan bisa jadi Meet-nya tidak keluarkan. Ya, atau Meet kalau saya lebih suka take home semua. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi silakan kalau ada. Yang tidak masuk siapa? Tolong penting ya, di koordinir siapa yang tidak masuk ini. Ini ada dua orang. Izin Dibantu. Pak, yang belum masuk ada Oki sama Alvina. Oke sama Afina. Kenapa itu? Saya tahu. Belum ada Yang info, Pak. Saya hadir Pak, tapi di Zoom-nya Anissa Alfi. oh, betul. Soalnya lagi tugasnya teman. Ya. Tidak apa-apa. Siapa lagi? Ada yang mau disampaikan silakan. Pak izin tanya, Ya, Siti Nur, silakan. berarti nanti kita praktek database gitu ya Pak? Kenapa? Ulangi coba, putus-putus. Nanti kalau kita praktek membuat database buat sebuah perusahaan gitu apa gimana ya Pak? Ya pelan-pelan, yang kecil-kecil dulu aja. Nggak sampai perusahaan. Tadi kan nggak personal. Silakan data apa, silakan data kos, silakan data C. Terus meningkat, kos sesekarang. Nah, saja seperti itu. Oke, ada lagi silakan. Terima kasih Pak. Ya, oke, nggak ada nih. Ya sudah, kalau nggak ada, mungkin sudah pada capek. Tadi kuliah apa saja? Sebelum saya. Apa, Pak? Tadi kuliah sebelum saya ada kuliah apa saja? Ada arsit sama e-commerce. Arsip tadi di mana? Di kampus? Kampus, Pak. Siapa dosennya? Bu Ismi. Langsung ketemu Wismi. Langsung, Pak. Nah, kalau e-commerce?
Zoom juga barusan. Oh, Zoom barusan. Siapa? Pak Hengki, Pak. Oh, baik. Ya, itu dosen-dosen kita itu ya. Saya dengan saya siapa? Ya, mungkin capek juga. Ya, sudah pada makan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Fitra sudah. Kita di mana, di kos? Di kos, Pak. Nah, ya sudah. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan, Fit. Ini berarti nanti ada aplikasi tertentu atau aplikasi khusus nggak, Pak, buat ini? Justru kita membuat, bukan Oh, kita yang membuat berarti ya, Pak? yang buat. Tapi enggak usah yang pusing-pusing. Justru kita membuat, bukan ada aplikasi khusus, enggak ada. Kita membuat latihan. Makanya pahami data itu apa, informasi apa, hoax itu apa, gosip itu apa termasuk. Ya, itu namanya database gosip, saya nggak punya. Gitu, ya. Oke, ada lagi silakan, Pak Fit. Makasih, Pak. Siap. Ya. Besok kalau Zoom, walaupun Zoom pakai baju, jangan pakai kaos. Saya tetap pakai baju ini. Ya, Rizky. Fitra juga. Ya, jadi bawahnya ya tetap kalau bisa pakai celana, jangan Anda pakai celana. Karena kan kita berhadapan dengan orang. Ya, kalau di Jawa masih seperti itu semuanya saja. Ya. Jadi, karena kita di pendidikan ekonomi, kecuali kita seni. Ya. Anda tatonan itu tidak apa-apa, rambutnya merah malah diizinkan. Tapi kalau di pendidikan, rambut gondrong, tolong diperhatikan. Ya. Kayak itu aja. Tapi enggak apa-apa, ini catatan. Santai aja. Oke, sudah? Ada lagi? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada cukup saja ya. Please, Anda biar saya tak makan dulu. Dan ini saya gasik, nanti ini sudah mulai reda-reda ya. Banyak istirahat, ya makan ya. Di Semarang bukan hal yang mudah. Ya, kenali lingkungan, ya cuacanya tambah seperti ini juga, ada yang panas, ada hujan. Dan perhatikan lingkungan sudah ya. Yang terakhir ya doakan orang tua. Ya itu aja. Cukup dari saya ya, kita akhiri berdoa dulu aja ya. Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai ya. Cukup dari saya. Tolong nanti komplain validasi ya nanti aja jam 2. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian besok bisa ketemu ya. Amin. Amin. Ya, ada hujan lagi. Ya, saya matikan.